Pencuri motor berinisial SU ini akhirnya dibekuk petugas kepolisian meski sempat berusaha meloloskan diri di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. SU kemudian digelandang ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan oleh polisi. Hasilnya, polisi mengamankan 2 sepeda motor sebagai barang bukti hasil curian. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai alat milik pelaku yang diakuinya selalu dipakai saat beraksi. Kepada polisi, tersangka SU mengaku telah beraksi di 4 TKP bersama 1 orang temannya berinisial FA yang kini ditetapkan sebagai DPO pihak kepolisian. Sementara 2, karena ada berapa TKP itu kalau nggak salah itu LP-nya ada 4 LP berarti kan ada 4 TKP. Nah yang terakhir kemarin ini yang di Melaje, ada 2 unit motor yang diamankan. 1 tersangka lainnya masih dalam DPO kami. Berarti 2 orang pelakunya ya? 2 orang pelakunya. Tersangka SU dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Tegaklah orang komak Zoko tegaklah. 1 dari 3 perampok bersenjata api di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu babak belur menjadi bulan-bulanan warga usai aksinya ketahuan. Ia bersama 2 pelaku lainnya merampok sebuah ruko di Desa Bumisari. Awalnya 3 perampok ini membobol pintu ruko, kemudian 2 pelaku menunggu di bawah. Sementara 1 pelaku yang menggunakan senjata api naik ke lantai atas. Pelaku yang memaksa masuk ke kamar pemilik ruko melepaskan tembakan lalu menyekap pasangan suami istri pemilik ruko dan 2 anaknya di kamar mandi. Warga yang mendengar letusan tembakan tersebut mengepung dan melaporkan ke polisi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk dalam rumah. Dan kita melakukan pengejaran yang bersangkutan tersangka 1 yang di dalam rumah ini melompat dari lantai 3 menuju ke rumah orang lain. Dan didapati setelah kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, didapati bahwa ada sepucuk senjata api milik dari tersangka. Polisi berhasil menyita uang 1,5 juta rupiah hasil perampokan para pelaku, 1 pucuk pistol dan sejumlah barang bukti lainnya. Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Kepahiang. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Duwirawan, A-News melaporkan. Aksi seorang perampok yang menyatroni sebuah toko emas terekam kamera pengawas di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Pelaku mengancam menjaga toko emas dengan pistol dan mengambil perhiasan di etalase. Bahkan pelaku sempat menembakkan senjata jenis airsoft gun kepada penjaga toko, namun meleset. Dalam aksinya, pria ini berhasil membawa kabur 26 kalung emas dengan berat 279 gram. Penjaga toko yang trauma sempat menangis histeris hingga menyita perhatian warga yang berada di lingkungan pasar. Setelah menjadi buron, polisi berhasil meringkus pelaku perampokan bernama Ade Yulian di rumah indekosnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku terberkutik karena kakinya terluka usai dilempar batu oleh warga sesaat usai merampok toko emas. Kepada polisi, warga Banyumas ini mengaku nekat merampok untuk biaya menikah. Kami mengamankan barang bukti antara lain 1 unit airgun, 1 kotak peluru Goltri, dan ada 15 untai kalung emas. Ini kami temukan juga di kos-kosannya. Kini tersangka mendekam di ruang tahanan Mapolresta Banyumas guna proses hukum lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saludin Ayudi melaporkan. Misgrebek kembali untuk melaporkan peristiwa kriminal di sekitar kita. Tengah viral, mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri diadak dan diserang 2 pemotor tidak dikenal. Merasa terancam, Kajari Kabupaten Kediri menembakkan pistol ke udara. Dua pemotor tidak dikenal menyerang mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tidak hanya memukul mobil, 2 pelaku juga menarik Kajari keluar mobil dan menyerangnya.
Merasa terancam, Kajari bernama Pradana Probo Setiarjo pun melepaskan tembakan ke udara. Peristiwa bermula saat Kajari bersama keluarga berkendara usai makan malam. Sesampainya di Simpang 3 Imam Bonjol, mobil Kajari tiba-tiba diadang yang berlanjut dengan penyerangan. Dua pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Kalau itu sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009, bab 6 pasal 15 tentang penggunaan kekuatan, di mana tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun ke tanah, ya, jika dinilai ada ancaman yang kemudian oleh pemilik senjata dikeluarkan untuk menurunkan moral pelaku kejahatan dengan tetap berhati-hati melakukan penembakan peringatan. Polisi masih memeriksa keterangan dua pelaku untuk mengetahui motif penyerangan. Sementara terkait kepemilikan senjata api, polisi menyebut Kajari memiliki surat izin khusus. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Mobil SUV melaju ugal-ugalan hingga menabrak dua sepeda motor di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pemotor mengalami luka, sementara sang pengemudi diamankan petugas unit laka Polresta Bogor Kota guna dimintai keterangan. Warga mengejar mobil SUV yang kabur usai menyenggol dua sepeda motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menyerempet para pemotor, pelaku juga nyaris menabrak warga. Pelaku yang panik meminta tolong kepada petugas. Di hadapan petugas, pengemudi mobil mengaku panik menyelamatkan mobilnya dari buruan mata elang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor terluka hingga dilarikan ke klinik lantaran jatuh terserempet. Awal mulanya adalah pengemudi ini mobilnya diberhentikan oleh Matel. Di situ mungkin terjadi diskusi namun tidak bersepakat. Akhirnya memang si pengemudi ini berusaha untuk menghindari, melarikan diri ataupun menghindari. Namun demikian dari pengakuan si pengemudi juga berusaha untuk mencari kantor polisi terdekat. Petugas unit Gakum Polresta Bogor Kota sudah mengamankan pengemudi SUV untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan petugas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Yang masih tentang mobil ugal-ugalan. Polisi menetapkan pengemudi sedan mewah yang terlibat kecelakaan beruntun di Surabaya, Jawa Timur sebagai tersangka. Tersangka diancam 12 tahun penjara. Usai menjalani tes alkohol, pelaku tabrak lari yang juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan beruntun di Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Terekam dashcam mobil Septian Uki Wijaya yang mengendarai sedan mewah menabrak pengendara sepeda, 2 motor dan 3 mobil di 6 TKP berbeda. Saat diamankan polisi, pelaku masih dalam pengaruh alkohol. Kami keluarkan surat perintah penahanan sehingga resmi mulai hari ini tersangka dengan inisial SUW yang mengendarai mobil Mercy berwarna hitam sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang dipersangkakan. Tersangka tabrak lari, Septian, mengaku bersalah dan meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan seorang korban meninggal, 5 orang luka berat dan 2 luka ringan. Saya Septian Uki Wijaya dengan tulus saya mohon maaf kepada para korban, kepada keluarga korban akibat kelalaian saya, kecerobohan saya, ketidakbertanggungjawaban saya yang menyebabkan kecelakaan yang merugikan banyak orang. Atas kelalaiannya, tersangka Septian dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Polisi berhasil mengamankan pelaku pembuang bayi di teras masjid di Sumeneb, Jawa Timur. Bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan pelaku yang merupakan mahasiswi dengan pacarnya. Penemuan sesosok bayi terbungkus kain di teras sebuah masjid di Kecamatan Kota Sumeneb, Jawa Timur menghebohkan warga setempat. Bayi laki-laki yang masih lengkap dengan ari-arinya ditemukan warga yang hendak melaksanakan ibadah sholat Asyar.
Usai ditemukan, bayi tersebut kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini bayi laki-laki itu dalam keadaan sehat dan dirawat di RSUD Sumeneb. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya dapat mengamankan DR, ibu kandung dari bayi tersebut yang merupakan seorang mahasiswi. Dari hasil penyelidikan, bayi berjenis kelamin laki-laki itu merupakan hasil hubungan DR dengan kekasihnya. DR melahirkan secara mandiri atau tanpa dibantu siapapun saat kondisi rumahnya dalam kondisi sepi. Setelah itu, DR langsung mencari masjid untuk menempatkannya di teras. Sebelumnya, pelaku D pernah berhubungan dengan laki-laki yang merupakan pacarnya sendiri, berinisial A, sehingga menyebabkan pelaku D hamil. Akibat perbuatannya, mahasiswi yang buang bayi di teras masjid tersebut dijerat dengan pasal penelantaran anak dan pembuangan bayi dan diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Yang tidak terima hasil tes DNA. Feni Salvianti, ibu dari bayi diduga tertukar, tak kuasa menahan tangis hingga akhirnya jatuh pingsan. Hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih merupakan anak pasangan Muhammad Rauf dan Feni Salvianti. Tak kuasa menerima kenyataan jika hasil tes DNA bayi yang diduga tertukar adalah anak kandung mereka, di sisi sang suami Feni Salvianti jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke ruang kesehatan Polres Metro Jakarta Pusat. Feni dan suaminya Muhammad Rauf terkejut dan masih belum bisa menerima hasil tes DNA. Hasil tes DNA disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat dalam keterangan persnya bersama pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan KPAI. Dirut Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Dr. Jack Pradono Andoyo mengaku lega dengan hasil tes DNA yang memperjelas tidak adanya bayi tertukar. Penyebab wafatnya Ananda diduga adalah penyakit jantung bawaan. Jadi yang kita fokuskan pada penyelidikan adalah 27 jam itu ya. Tadi dikatakan tertukar atau tidak, alhamdulillah dikatakan tidak. Sementara Muhammad Rauf mengaku tidak puas karena bayi yang dilahirkan istrinya dalam kondisi sehat. Rauf juga menyayangkan pihaknya sulit mendapatkan rekam medis dari pihak rumah sakit. Ya saya sampai saat ini belum dikasih rekam medis sama CCTV Pak untuk melihat sama video itu Pak. Hanya diserahkan sama polisi doang Pak. Namun polisi mengaku belum menghentikan penyidikan terkait kasus dugaan bayi tertukar guna mengungkap dugaan ada tidaknya malpraktik atas tewasnya bayi. Namun sebelum kami lakukan penghentian penyidikan, kami akan lakukan pemeriksaan terhadap dokter yang belum dilakukan pemeriksaan. Saat ini masih ada beberapa dokter, yaitu dokter jaga yang di ruang NICU. Itu ada beberapa yang belum diperiksa. Nah ini kami harus tuntaskan dulu supaya nanti hasilnya maksimal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mengaku akan melakukan pendalaman investigasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI. Tentu kita berharap rumah sakit terus memperbaiki sistem layanan yang ada terhadap keluhan-keluhan tadi yang saya kira pasti ada soal komunikasi gitu yang mungkin tidak clear. Tentu kita berharap ke depan ini akan diperbaiki. Kasus bermula dari kecurigaan orang tua bayi yang merasa jasad bayi yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Beberapa kejanggalan seperti perbedaan panjang bayi serta adanya tai lalat di wajah yang tidak sesuai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemotor yang merusak kantor dinas pemerintahan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap. 7 orang ditangkap, 2 diantaranya masih anak di bawah umur. Perusak kantor pemerintahan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara hanya bisa pasrah dan tertunduk lemas saat digiring polisi.
Dari 7 anggota kelompok geng motor yang terlibat perusakan, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Sebelumnya, sekolah remaja tergabung dalam geng motor merusak kantor dinas dengan batu dan kayu. Tidak hanya itu, pelaku juga membawa senjata tajam dalam melakukan aksinya untuk menyerang warga. Polisi berhasil menyita barang bukti senjata tajam, batu dan kayu yang digunakan pelaku saat beraksi. Katanya tadi kita wawancari bahwasanya yang bersangkutan diduga ada geng motor gladiator juga yang bersembunyi di kantor tersebut, melempari bangunan yang ada di kantor tersebut sehingga kaca bagian depannya pecah. Alhamdulillah kita bisa mengamankan 7 orang tersangka, 5 orang dewasa, 2 anak di bawah umur. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Pencurian hewan ternak milik warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Aksi pencurian ini membuat peternak resah karena bukan kali pertama terjadi di wilayah mereka. Seorang pencuri hewan terekam kamera pengawas saat melakukan aksinya di kandang kambing milik warga Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencuri spesialis hewan ini tidak membutuhkan waktu lama untuk membawa kabur 2 ekor kambing yang berada di dalam kandang. Bahkan saat mengeluarkan hewan tersebut tanpa suara kambing berontak. Aksi pencurian hewan bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu 1 tahun sudah belasan kambing dan bebek milik warga hilang dicuri. Diduga pelaku pencurian hewan dilakukan oleh orang yang sama. Atas kejadian tersebut, korban sudah kehilangan 8 ekor kambing dan 17 ekor bebek dengan nilai kerugian kurang lebih 18 juta rupiah. Maksudnya, dari sini nih, naik sini nih. Kan dari luar dari sini ya? Ini masuk ke sini, lewat ke sini nih. Ke sini langsung dia ke sini, pulang balik ke sini, kan muter gini Pak. Dia sini. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke pihak pemerintah desa. Korban berharap pelaku segera ditangkap agar tidak ada korban pencurian hewan ternak lainnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, A-News melaporkan. Yang memasuki musim liburan, kita dengar pesan-pesan Elpuser. Pemirsa, sebagian dari Anda pasti menikmati masa liburan. Tapi nggak bosan-bosannya nih saya ingetin. Kalau keluar rumah selama liburan, jangan asal meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Ada yang harus diperhatiin nih. Kunci pintu dan jendela karena maling membobol pintu dan jendela Anda. Matikan peralatan elektronik yang bisa menyebabkan kebakaran. Simpan semua barang berharga di tempat yang aman. Ya pasti karena maling mengincar barang berharga Anda. Selanjutnya ada di sini nih. Pasang alarm keamanan dan kamera CCTV. Lapor kepada petugas keamanan dan RT setempat. Jangan lupa titipkan hewan peliharaan Anda. Jika Anda menggunakan transportasi umum, amankan barang berharga Anda. Tetap waspada karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di dekat Anda. Kita pantun dulu yuk, biar asik. Paling enak makan durian. Rasanya manis seperti gula Jawa. Selamat buat kalian yang liburan. Jangan lupa tetap waspada. Ciao. Pelaku begal vital yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat diringkus oleh polisi. Gerak-gerik mencurigakan pelaku hingga saat ia beraksi, rekam kamera pengawas dan jadi alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. Kamera pengawas merekam gerak-gerik mencurigakan seorang pengendara motor berjaket biru yang lalu lalang di gang sempit kawasan Cimahi, Jawa Barat. Jika dilihat dalam rekaman, pengendara ini melalui jalan yang sama hingga 3 kali. Belakangan diketahui pemotor berjaket biru ini mencari perempuan yang sempat berselisih jalan dengannya saat di dalam gang. Pemotor berinisial DS ini nekat melakukan pelecehan pada area vital korban dan langsung tancap gas melarikan diri saat korban berteriak.
Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku kurang dari 24 jam pasca kejadian. Pelaku diamankan polisi di rumahnya. Memang yang bersangkutan akan pulang menuju ke Kota Bandung. Di tengah perjalanan yang bersangkutan melihat korban, kemudian melihat terpancing hasratnya, kemudian ingin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga diikuti ya. Kemudian setelah berpapasan, yang bersangkutan kemudian melakukan tindakan asusila tersebut. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah memiliki 2 anak ini dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling berat 4 tahun dan denda 50 juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Akibat tersulut emosi, 2 orang emak-emak yang menggunakan motor terekam kamera warga saling adu jotos. Diduga membackingi debt collector, seorang pria diduga oknum anggota TNI diamankan petugas kepolisian di Medan, Sumatera Utara. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Ini kejadian yang tidak boleh ditiru pengendara lain di jalan raya. Akibat tersulut emosi, 2 orang emak-emak yang menggunakan motor terekam kamera warga saling adu jotos di Jalan Cokro Aminoto, Denpasar, Bali. Emak-emak yang sedang cekcok berusaha dilerai para pengendara lain dan warga yang lewat. Meski sempat sulit untuk dipisahkan, namun akhirnya kedua emak-emak menyudahi aksi saling serang dan kembali melanjutkan perjalanan setelah diklakson pengendara lain. Seorang pria diduga oknum anggota TNI diamankan petugas kepolisian di Medan, Sumatera Utara. Oknum anggota TNI itu diduga membackingi debt collector yang meresahkan masyarakat. Namun upaya pengamanan ini sempat dihalang-halangi rekan pelaku yang mempertanyakan dasar penangkapan tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas, pelaku akhirnya berhasil diamankan dan rekan pelaku tidak bisa lagi mencegah penangkapan tersebut. Pasutri pengendara mobil terlibat keributan dengan sejumlah pemuda di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat hingga viral. Berawal dari adu mulut, cekcok berakhir dengan saling dorong hingga adu jotos. Saat ini pelaku pengeroyokan terhadap pemobil ditangkap oleh pihak kepolisian.